Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi lanjutan statistika, yaitu ukuran penyebaran data. Kita perhatikan terlebih dahulu definisi dari ukuran penyebaran data, yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Ada beberapa hal yang bisa kita hitung dalam ukuran penyebaran data. Yang pertama yaitu jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Jadi range ini bila kita menghitungnya cukup mengurangi nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Contohnya, tentukan range dari data berikut 10, 6, 8, 2, 4. Maka nilai ringnya adalah 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Selanjutnya yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangan. Simpangan rata-rata untuk data tunggal bisa kita gunakan rumusannya adalah SR sama dengan sigma nilai mutlak dari data dikurangi nilai rata-ratanya, kemudian dibagi dengan N, yaitu banyaknya bilangan. Contohnya, nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah 7, 5, 6, 3, 8, 7. Tentukan simpangan rata-ratanya. Kita hitung terlebih dahulu nilai rata-ratanya dengan cara menambahkan masing-masing datum, kemudian dibagi banyaknya data, maka didapatkan nilai rata-ratanya yaitu 6, baru menghitung simpangan rata-ratanya. Masing-masing datum kita kurangi dengan nilai rata-ratanya, maka didapatkan nilai mutlak 7 dikurangi 6, ditambah nilai mutlak 5 dikurangi 6, ditambah nilai mutlak 6 dikurangi 6, ditambah nilai mutlak 3 dikurangi 6, ditambah nilai mutlak 8 dikurangi 6, ditambah nilai mutlak 7 dikurangi 6. Kemudian dibagi dengan N, yaitu 6 itu sendiri. Maka hasilnya 1 ditambah 1, ditambah 0, ditambah 2, ditambah 3, ditambah 2, kemudian ditambah 1, hasilnya adalah 8. 8 dibagi 6 sama dengan 1,33. Apabila datanya berbobot atau data kelompok, maka rumusan yang dipakai adalah sigma frekuensi kali simpangan rata-ratanya dibagi sigma frekuensi, di mana F ini adalah frekuensinya. Contohnya, tentukan simpangan dari data berikut. Maksudnya di sini simpangan rata-ratanya. Di sini saya berikan data atau tabel yang sudah lengkap. Biasanya kalau dalam soal, maka yang dikeluarkan adalah kolom pertama dan kolom kedua ini saja. Sedangkan kolom ketiga, 4, 5, dan 6 ini kita hitung. Cara menghitung kolom ketiga di sini adalah nilai tengahnya. Nilai tengah dari 3 dan 5 adalah 4. 6 sampai 8 itu 7, 9 sampai 11 itu 10, dan 12 sampai 14 itu adalah 13. Masing-masing nilai tengah di sini kita kalikan dengan frekuensinya. Maka didapatkan F kali X sama dengan sekian, dan di total 194. Nah, setelah itu kita cari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Dengan cara nilai rata-rata sama dengan 194 dibagi 20. 20 itu adalah jumlah frekuensi, maka didapatkan 9,7. Kemudian kita kembali ke tabel di sini untuk menentukan nilai mutlaknya. Masing-masing nilai tengah di sini kita kurangi dengan nilai mutlak. 9,7 dikurangi 4, 5,7. Kemudian 9,7 dikurangi 7, jadi 2,7. 9,7 kita kalikan dengan dikurangi 10 sama dengan 0,3. Kemudian 13 dikurangi 9,7 sama dengan 3,3.
Masing-masing nilai mutlak di sini kita kalikan kembali dengan frekuensi yang ada di kolom kedua, maka kita dapatkan kolom kelima di sini. Kemudian kita total. Maka simpangan rata-ratanya adalah total perkalian dari frekuensi dengan nilai rata-rata tadi, yaitu 44,4 dibagi 20, hasilnya adalah 2,22. Cara yang selanjutnya yang bisa kita hitung yaitu simpangan standar atau standar deviasi yang biasa kita kenal dalam matematika. Standar deviasi merupakan kumpulan bilangan atau akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan. Apabila datanya tunggal, maka standar deviasinya menggunakan rumus akar sigma xi min x bar dibagi n, atau kalau kita panjangkan sigma x dibagi n dikurangi sigma x dibagi n dikuadratkan. Contohnya, tentukan simpangan baku dari data berikut 2, 3, 5, 8, 7. Kita tentukan nilai rata-ratanya seperti tadi, didapatkan 5. Kemudian dari nilai rata-rata ini kita buat tabel untuk menentukan nilai mutlak atau kuadratnya. Karena tadi simpangan rata-ratanya adalah 5, maka 2 dikurangi 5 adalah min 3, min 3 dikuadratkan jadi 9. Kemudian 3 dikurangi 5 sama dengan min 2, dikuadratkan hasilnya 4. 5 dikurangi 5, 0, 0 kuadrat tetap 0. Maka kemudian 8 dikurangi 5 sama dengan 3, 3 kuadrat hasilnya 9. Kemudian 7 dikurangi 5 hasilnya 2, 2 kuadrat hasilnya 4. Kemudian kita total menjadi 26. Maka di sini nilai standar deviasinya sama dengan akar dari 26 dibagi 5. 5 itu didapat dari banyaknya kelas. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga nilainya adalah akar 5,2. Jika datanya berbobot, maka standar deviasinya kita gunakan rumusan berikut. Hampir mirip dengan data tunggal tadi, cuma di sini kita kalikan dengan frekuensi. Selalu ada frekuensi di sini untuk data yang berbobot atau data kelompok. Perhatikan contoh yang diberikan. Tentukan standar deviasi dari data berikut. Saya masih ambilkan tadi data kelompoknya yang sama. Kemudian kita tentukan nilai tengahnya. Dari nilai tengah kita kalikan dengan frekuensinya. Kemudian ditotal. Maka akan didapatkan simpangan rata-ratanya. Sehingga standar deviasi fx kuadratnya adalah 2024. Kalau kita kuadratkan seperti ini, kalau ini fx kuadrat, kalau fx-nya tadi kita total 194 dikuadratkan hasilnya 2024. Mohon maaf, di sini harusnya 2024. Maka hasil akhirnya adalah 8,01. Kalau ditentukan dengan hasil akarnya adalah 2,83. Selanjutnya akan kita sambung di kesempatan yang lain untuk ukuran penyebaran data. Sementara ini kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.